Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di cerita Mbak Sri, tempat di mana Mbak Sri cerita tentang cerita teman dan tetangga Mbak Sri yang berwarna-warni. Jadi cari tempat ternyaman buat nyimak cerita Mbak Sri kali ini. Sebelum itu Mbak Sri minta tolong like dan subscribe channel Mbak Sri ini. Jangan lupa komen daerah asal kalian dan nyalakan lonceng notifikasinya. Mari kita mulai ceritanya. Udara di dalam rumah mewah bergaya minimalis itu terasa sedingin es, meski pendingin ruangan hanya disetel di suhu normal. Bagi Laras, dingin itu bukan berasal dari mesin, melainkan dari tatapan mata suaminya, Aris, yang duduk di ujung meja makan. Di hadapan mereka, tersaji nasi goreng hangat dan telur mata sapi yang masih mengepulkan uap, namun suasana di ruang makan itu jauh dari kata hangat. Laras, sudah berapa kali aku bilang? Aku tidak suka ada orang luar di rumah ini dalam waktu lama. Suara Aris memecah keheningan dengan nada rendah yang menusuk. Laras menghentikan gerakan sendoknya. Ia menatap suaminya dengan tatapan memohon. Mas, ibu bukan orang luar. Dia ibuku. Dia hanya menginap sementara karena Bei Sumi sedang pulang kampung untuk urusan keluarga. Aku kewalahan mengurus rumah dan pekerjaan kantor sendirian. Aris mendengus remeh, menyandarkan punggungnya ke kursi kulit yang mahal. Kewalahan? Kamu itu manajer di perusahaan logistik. Masa mengatur satu rumah saja tidak bisa? Ibu itu sudah tua, Ras. Gerakannya lambat, dia sering salah menaruh barang-barangku, dan jujur saja, aku merasa privasiku terganggu. Di balik dinding dapur yang hanya dibatasi oleh sebuah island table, seorang wanita tua dengan rambut yang sudah memutih seluruhnya mendengar setiap kata yang terucap. Ibu Aminah, ibu kandung Laras, meremas kain lap di tangannya. Matanya yang mulai rabun menatap lantai dengan nanar. Ia merasa seperti duri di dalam daging, sebuah beban yang tidak diinginkan di rumah putrinya sendiri. Laras menghela napas panjang, mencoba menahan amarah yang mulai merayap di dadanya. Mas Aris, ibu datang ke sini justru untuk membantu. Dia bangun jam 4 pagi tadi untuk mencuci semua pakaian kita karena mesin cuci sedang bermasalah. Dia juga yang memasak sarapan ini. Bisakah kamu sedikit lebih menghargai keberadaannya? Aris menatap piring nasi gorengnya dengan sinis. Ia mengambil sesendok, lalu meletakkannya kembali dengan kasar. Terlalu banyak garam. Persis seperti seleranya yang kampungan. Dengar ya, Laras, aku ini kepala keluarga. Aku yang menentukan siapa yang boleh tinggal di sini dan siapa yang tidak. Aku memberikanmu kemewahan ini agar kamu hidup tenang, bukan untuk membawa suasana desa ke dalam rumahku. Laras terpaku. Kalimat, rumahku, yang diucapkan Aris selalu terasa seperti tamparan. Sejak Aris mendapatkan promosi sebagai direktur pemasaran 2 tahun lalu, sifatnya berubah drastis. Ia menjadi sosok yang sangat perfeksionis, gila hormat, dan seringkali memandang rendah orang lain, termasuk keluarga Laras yang berasal dari latar belakang sederhana. Tiba-tiba, Ibu Aminah muncul dari balik dapur dengan langkah kecil yang hati-hati. Ia mencoba tersenyum, meski senyum itu terlihat getir. Nasi gorengnya asin ya, Nak Aris? Maafkan ibu. Tadi ibu mungkin kurang fokus. Nanti ibu buatkan yang baru. Ya. Aris bahkan tidak menoleh ke arah mertuanya. Ia justru sibuk mengelap tangannya dengan serbet kain. Tidak perlu. Selera makanku sudah hilang. Dan lain kali, kalau berjalan jangan diseret kakinya, berisik. Lantai marmer ini mahal. Kalau tergores saya tidak tahu bagaimana cara menggantinya. Mas, cukup, bentak Laras. Ia tidak tahan lagi melihat ibunya diperlakukan seperti pembantu yang tidak becus. Ibu Aminah segera memegang lengan Laras, memberi isyarat agar putrinya diam. Sudah, Laras. Tidak apa-apa. Mas Aris mungkin sedang lelah karena pekerjaan. Ibu akan kembali ke belakang saja. Laras menatap punggung ibunya yang sedikit membungkuk saat berjalan menjauh. Hatinya hancur. Rumah ini,
yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman, kini terasa seperti penjara bagi perasaannya. Ia teringat bagaimana perjuangan ayahnya dulu, yang sudah meninggal 5 tahun lalu, untuk membelikan tanah ini sebagai hadiah pernikahan mereka. Aris memang yang membiayai renovasi besar-besaran hingga rumah ini tampak megah. Namun fondasi rumah ini sebenarnya adalah kasih sayang sang ayah. "Kenapa kamu menatapku seperti itu?" tanya Aris tanpa dosa, sambil menyesap kopi hitamnya. "Aku hanya jujur." Kejujuran itu memang pahit bagi orang yang tidak terbiasa dengan standar tinggi. "Standar tinggi tidak berarti kamu bisa kehilangan adab, Mas," jawab Laras dingin. Ia segera berdiri, meninggalkan sarapannya yang masih utuh. "Mau kemana kamu?" "Ke kamar ibu. Aku ingin memastikan dia tidak menangis karena ucapanmu," tegas Laras sebelum melangkah pergi. Di dalam kamar tamu yang terletak di sudut rumah, Laras menemukan ibunya sedang merapikan tempat tidur yang sebenarnya sudah rapi. Ibu Aminah tidak menangis, setidaknya tidak di depan Laras. Beliau justru sibuk melipat kain-kain kecil. "Bu, maafkan Mas Aris, ya?" bisik Laras sambil memeluk ibunya dari belakang. Ibu Aminah menepuk tangan Laras lembut. "Jangan ribut sama suamimu karena ibu, Nak. Ibu tidak apa-apa." "Aris benar. Ibu memang sudah tua dan lamban. Ibu cuma ingin melihat kamu bahagia. Itu saja. Kalau kehadiran ibu bikin kalian bertengkar, besok ibu pulang saja ke desa." "Jangan, Bu. Jangan pulang dulu. Laras butuh ibu di sini." Laras membenamkan wajahnya di bahu ibunya. Dalam hatinya, Laras merasakan firasat buruk. Sifat Aris yang semakin arogan adalah api yang sedang mendekati sekam. Ia tidak tahu kapan api itu akan benar-benar membakar semuanya, namun satu hal yang pasti, Laras tidak akan pernah membiarkan siapapun, bahkan suaminya sendiri, terus-menerus merendahkan wanita yang telah melahirkannya ke dunia. Malam itu, hujan mulai turun rintik-rintik, membasahi halaman rumah yang luas. Di dalam kamar utama, Aris tidur dengan nyenyak seolah tidak ada beban. Sementara itu, Laras terjaga, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang berkecamuk. Ia tidak menyadari bahwa besok akan menjadi hari yang akan mengubah hidupnya selamanya. Konflik kecil di meja makan itu hanyalah pembuka dari sebuah badai besar yang sedang menuju ke arah mereka. Pagi buta, ketika kabut tipis masih menyelimuti kaca jendela, Ibu Aminah sudah berada di dapur. Suara gemericik air dan denting pelan peralatan masak menjadi musik latar yang ia ciptakan sedini mungkin, agar tidak mengganggu tidur menantunya. Di usianya yang menginjak 65 tahun, sendi-sendinya seringkali terasa kaku saat bangun tidur. Namun keinginan untuk berguna bagi anak dan menantunya jauh lebih kuat daripada rasa nyeri di lututnya. Ibu Aminah tidak ingin kejadian kemarin terulang. Ia sangat terpukul disebut bodoh atau lamban, meski ia tidak menunjukkannya di depan Laras. Hari ini, ia bertekad untuk menjadi sesempurna mungkin. Ia membersihkan setiap sudut dapur dengan detail, memastikan tidak ada sisa bumbu yang menempel di ulekan, dan memasak nasi dengan takaran air yang paling pas agar tidak terlalu lembek maupun terlalu keras. "Ibu, kok sudah bangun?" Laras muncul dengan mata yang masih sedikit sembab, mengenakan daster tidurnya. Laras." "Iya, Nak. Ibu ingin masakan ini sudah siap sebelum suamimu bangun. Tadi ibu buatkan empal gepuk kesukaan Nak Aris. Semoga kali ini rasanya pas," jawab Ibu Aminah sambil tersenyum tulus. Laras mendekat, memperhatikan tangan ibunya yang kasar dan berkerut. Tangan itulah yang dulu mencuci baju orang lain demi menyekolahkan Laras hingga sarjana. Tangan itu kini gemetar kecil saat memegang spatula. Hati Laras tersayat. "Bu, jangan terlalu dipaksakan. Mas Aris itu, dia memang sedang sulit belakangan ini. Ibu jangan masukkan ke hati, ya." "Tidak apa-apa, Nak. Ibu mengerti. Orang besar seperti Nak Aris pasti banyak pikirannya. Ibu cuma ingin bantu sedikit supaya dia tidak pusing di rumah." Namun,
Usaha tulus Ibu Aminah justru disambut dengan ketidaksukaan yang semakin menjadi. Ketika Aris turun ke ruang makan, ia tidak langsung menuju meja. Ia sengaja melewati dapur dan melakukan inspeksi. Ia mengambil selembar tisu putih, lalu mengusapkannya ke bagian atas lemari pendingin dan rak piring. Masih ada debu, Laras, ujar Aris sambil menunjukkan tisu yang sedikit menghitam kepada Laras yang sedang menyiapkan kopi. Kamu bilang ibu datang untuk membantu? Kalau caranya membersihkan seperti ini, itu namanya bukan membantu, tapi memindahkan debu. Laras menahan napas. Mas, ibu sudah membersihkan rumah ini sejak jam 4 pagi. Itu area yang tinggi, ibu mungkin tidak sampai ke sana. Kalau tidak sampai, jangan dikerjakan sekalian. Daripada setengah-setengah, Aris duduk di meja makan dengan wajah ketus. Ia mencicipi empal gepuk buatan Ibu Aminah. Hanya sekali kunyah, ia langsung memuntahkannya ke piring kecil. Keras. Ini daging atau sandal karet? Kamu tahu kan aku punya masalah dengan gigi sensitif? Kenapa masakannya tidak ada yang benar? Ibu Aminah yang sedang mengelap meja di dekat sana langsung tertunduk. Maaf, Nak Aris. Tadi ibu sudah rebus lama sekali. Sudah, Bu. Jangan minta maaf, potong Laras tegas. Ia menatap Aris dengan kemarahan yang mulai memuncak. Kalau kamu merasa makanannya keras, jangan dimakan. Kamu bisa beli makan di luar. Tapi jangan pernah menghina jerih payah ibu. Aris tertawa sinis. Jerih payah? Di rumah ini, yang dihitung adalah hasil, bukan jerih payah yang sia-sia. Laras, aku ini bayar listrik, bayar air, bayar semua bahan makanan mahal ini. Aku berhak mendapatkan kualitas terbaik. Kalau ibu kamu tidak sanggup mengikuti standar rumah ini, lebih baik dia istirahat saja di kamar, tidak usah sok rajin. Setelah mengucapkan kalimat pedas itu, Aris pergi tanpa menghabiskan kopinya. Suara mobilnya yang menderu kencang meninggalkan garasi menandakan kemarahannya yang belum reda. Sepanjang hari itu, Ibu Aminah menjadi sangat pendiam. Ia tidak lagi berani banyak bicara. Ia justru menghabiskan waktu dengan melakukan hal-hal kecil, menyapu halaman, mencabuti rumput liar, dan melipat baju dengan sangat rapi hingga tidak ada satupun kerutan yang tersisa. Laras berkali-kali membujuk ibunya untuk istirahat, namun sang ibu menolak. Ibu tidak apa-apa, Laras. Ibu cuma mau memastikan nanti malam semua bersih. Biar Nak Aris tidak marah lagi. Ibu tidak mau kamu bertengkar terus sama suamimu karena ibu. Ucapnya pelan. Siang itu, Laras melihat ibunya mencoba membersihkan koleksi piring kristal di lemari pajangan. Tangan tua itu bergerak sangat hati-hati, seolah-olah piring itu terbuat dari telur yang mudah pecah. Ada ketakutan yang terpancar dari wajahnya setiap kali ia mendengar suara pintu terbuka, khawatir itu adalah Aris yang pulang lebih awal untuk mencaci makinya lagi. Laras merasa sangat bersalah. Ia merasa telah gagal menjadi pelindung bagi ibunya. Di kantor pun, pikiran Laras tidak tenang. Ia terus terbayang wajah lelah ibunya. Laras sempat berpikir untuk meminta ibunya pulang ke desa saja demi melindunginya dari lisan Aris yang tajam. Namun ia tahu ibunya akan merasa sangat sedih jika diusir secara halus. Sore harinya, hujan mulai turun membasahi bumi. Aroma tanah basah biasanya menenangkan, namun bagi Laras, suasana ini terasa mencekam. Ia pulang kerja lebih awal dan mendapati rumah sudah sangat rapi dan harum. Ibunya sedang berada di dapur, mempersiapkan makan malam dengan menu yang lebih sederhana namun dipersiapkan dengan sangat teliti. Sudah pulang, Nak? Mandi dulu. Ya? Semua sudah ibu siapkan. Air hangat untuk kamu juga sudah ada. Sambut Ibu Aminah dengan senyum yang dipaksakan. Laras memeluk ibunya erat. Terima kasih, Bu. Ibu jangan capek-capek ya. Namun, ketenangan itu hanya bertahan sesaat. Pukul 7 malam, suara mobil Aris terdengar memasuki halaman. Laras merasakan jantungnya berdegup kencang.
Ia berdoa dalam hati agar suaminya pulang dalam keadaan suasana hati yang baik. Namun, suara bantingan pintu mobil yang keras menjadi pertanda bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Aris masuk ke dalam rumah dengan jas yang tersampir di bahu dan wajah yang merah padam. Ia tampaknya baru saja mengalami masalah besar di kantor, dan sayangnya, ia selalu membawa sampah emosinya ke dalam rumah. "Mana kopi?" teriak Aris tanpa menyapa lebih dulu. Ibu Aminah bergegas menuju dapur. "Iya, Nak Aris. Sebentar, Ibu buatkan." Laras memperhatikan dari ruang tengah. Ia melihat ibunya yang terburu-buru hingga hampir terpeleset di lantai dapur yang licin. Perasaan tidak enak mulai menyelimuti benak Laras. Ia tidak tahu bahwa malam ini, di bawah guyuran hujan yang semakin deras, sebuah kata-kata hinaan akan menjadi pemicu kehancuran rumah tangganya. Malam itu, aroma kopi hitam menyerbak di ruang tengah, namun aromanya tidak mampu menenangkan ketegangan yang menggantung di udara. Aris duduk di sofa kulitnya, matanya tajam menatap layar tablet, sementara kakinya bergoyang-goyang tidak sabar. Saat Ibu Aminah meletakkan cangkir kopi di meja kaca, sedikit air kopi terpercik ke pinggiran tatakan karena tangan tua itu gemetar. Aris melirik sekilas, lalu mendengus keras. Meletakkan kopi saja tidak becus. "Lihat ini, kotor lagi," ujarnya ketus tanpa memandang wajah mertuanya. "Maaf, Nak Aris. Tangan ibu tadi agak licin," bisik Ibu Aminah sambil buru-buru mengambil tisu untuk mengelap percikan itu. Laras yang baru saja keluar dari kamar mandi melihat pemandangan itu dari kejauhan. Ia merasa dadanya sesak. Ketidaksukaan Aris bukan lagi karena masalah kebersihan atau rasa masakan, melainkan sebuah kebencian yang dipelihara. Aris seolah merasa bahwa dengan merendahkan orang lain, derajatnya sebagai tuan rumah yang sukses akan semakin tinggi. Setelah Ibu Aminah kembali ke dapur, Laras mendekati suaminya. "Mas, bisa tidak bicara dengan nada yang lebih manusiawi? Ibu sudah berusaha sebaik mungkin. Kenapa kamu selalu mencari celah untuk menghinanya?" Aris meletakkan tabletnya dengan kasar. "Menghina? Aku hanya mendisiplinkan orang di rumahku, Laras. Kalau dia tidak bisa melakukan hal sederhana dengan benar, ya harus ditegur. Kamu itu terlalu memanjakan dia. Justru karena dia ibumu, dia harusnya memberikan contoh yang baik, bukan malah jadi beban." "Beban?" Suara Laras meninggi 1 oktav. "Ibu tidak pernah meminta sepeser pun uang darimu, Mas. Dia kesini karena permintaanku. Dia memasak, mencuci, dan membersihkan rumah ini tanpa dibayar. Kalau kamu merasa dia beban, kenapa kamu tidak sewa pembantu infal yang mahal saja sekalian?" "Memang itu rencanaku." Aris berdiri, menyejajarkan tingginya dengan Laras. "Besok aku akan cari orang profesional. Dan ibu kamu? Lebih baik dia pulang saja. Aku tidak tahan melihat orang kampungan mondar-mandir di rumah minimalis modernku ini. Dia tidak cocok dengan estetika rumah ini, Laras. Pakaian daster batiknya itu memalukan kalau ada teman kantorku yang mampir." Laras terperangah. Ia tidak percaya pria yang dulu menikahinya dengan janji akan menyayangi keluarganya, kini bicara soal estetika, seolah ibunya adalah sepotong furnitur yang buruk rupa. "Estetika?" Laras tertawa getir. "Kamu bicara seolah-olah kamu membangun rumah ini dari nol sendirian, Mas. Kamu lupa siapa yang memberikan tanah ini? Kamu lupa siapa yang menjamin pinjaman bankmu saat kamu baru merintis karir?" Wajah Aris berubah menjadi merah padam. Ia paling tidak suka diingatkan tentang bantuan keluarga Laras di masa lalu. Baginya, kesuksesannya saat ini adalah murni karena kecerdasannya sendiri. "Jangan bawa basa masa lalu. Sekarang aku yang bayar cicilan renovasinya. Aku yang bayar pajak-pajaknya. Jadi, ini rumahku." Aris kemudian berjalan menuju dapur. Laras mengikutinya dengan perasaan was-was. Di dapur, Aris melihat Ibu Aminah sedang merapikan rak piring.
Aris sengaja mengambil sebuah gelas yang sudah bersih, lalu menjatuhkannya ke dalam wastafel dengan sengaja hingga menimbulkan bunyi dentrang yang keras. Ini belum bersih, Bu, ucap Aris dengan senyum miring yang meremehkan. Coba cuci lagi. Pakai sabun yang banyak. Jangan pelit sabun. Saya sanggup beli pabriknya kalau mau. Ibu Aminah terlonjak kaget, namun ia hanya menunduk dalam-dalam. Iya, Nak Aris. Ibu cuci lagi. Mas, cukup. Laras menarik lengan Aris. Kamu sudah keterlaluan. Aris menyentakkan tangan Laras. Aku cuma mau memastikan semuanya steril. Di kantor, aku mengelola ratusan orang dengan standar internasional. Mana mungkin di rumah sendiri aku membiarkan standar rendah seperti ini? Kalau ibu tidak sanggup, ya bilang, jangan diam saja seperti orang bodoh. Kata, bodoh, itu keluar lagi dari mulut Aris, dan kali ini terasa lebih tajam. Ibu Aminah tampak mematung di depan wastafel. Bahunya sedikit bergetar, namun ia tetap tidak mengeluarkan suara. Ia hanya mengambil kembali gelas itu dan mulai menggosoknya dengan gerakan yang sangat pelan. Laras menarik suaminya menjauh dari dapur, membawanya masuk ke kamar utama dan menutup pintu dengan keras. Dengar, Aris, aku memberimu peringatan terakhir. Hormati ibuku. Dia adalah garis merahku. Jika kamu melampauinya lagi, aku tidak akan tinggal diam, ancam Laras dengan suara yang rendah namun penuh penekanan. Aris justru tertawa meremehkan. Mau apa kamu? Mengusirku? Jangan konyol, Laras. Kamu tidak akan bisa hidup tanpa fasilitas yang aku berikan. Kamu tidak akan bisa membayar biaya hidup di rumah sebesar ini sendirian. Jadi, diamlah dan jadilah istri yang penurut. Aris kemudian merebahkan diri di tempat tidur, membelakangi Laras dan segera berpura-pura tidur. Laras berdiri di tengah kamar yang gelap, merasakan air mata kemarahan mulai membasahi pipinya. Ia menyadari bahwa suaminya bukan lagi sedang stres karena pekerjaan, melainkan sedang menunjukkan jati dirinya yang asli, seorang narsistik yang merasa memiliki dunia karena materi. Laras keluar kamar dan mendapati ibunya masih di dapur, sedang mengeringkan piring satu persatu dengan kain lap. Ibu, maafkan Laras ya, bisik Laras sambil memeluk ibunya. Sudah, Nak, jangan bertengkar. Ibu tidak apa-apa. Besok pagi ibu pulang saja ya. Ibu rindu kampung. Suara Ibu Aminah terdengar sangat lemah. Tidak, Bu. Ibu jangan pulang karena diusir oleh sikap Mas Aris. Ibu di sini karena Laras. Laras mohon, bertahanlah sebentar lagi. Laras akan menyelesaikan ini, jawab Laras dengan tekad yang bulat. Malam itu, benih-benih kesombongan Aris telah tumbuh menjadi pohon berduri yang siap melukai siapa saja. Laras tidak tahu bahwa besok malam, duri itu akan menusuk tepat di jantung harga dirinya sebagai seorang anak, memaksanya untuk mengambil keputusan paling berani dalam hidupnya. Hujan di luar semakin deras, seolah-olah langit sedang ikut menangisi luka hati seorang ibu yang tak pernah mengeluh, meski cintanya dibalas dengan hinaan. Malam itu, langit seperti tumpah. Hujan turun dengan intensitas yang mengerikan, disertai petir yang sesekali menyambar, menciptakan kilatan cahaya putih yang masuk melalui celah-celah gorden rumah mewah itu. Di dalam rumah, suasana tidak kalah mencekam. Aris baru saja pulang dari pertemuan bisnis yang tampaknya tidak berjalan mulus. Wajahnya gelap, dan aura permusuhan terpancar dari setiap langkah kakinya yang menghentak lantai marmer. Laras sedang berada di ruang kerja lantai atas, menyelesaikan laporan bulanan, ketika ia mendengar suara gaduh dari arah dapur. Perasaannya mendadak tidak enak. Ia segera meletakkan kacamata dan bergegas turun. Di dapur, Ibu Aminah sedang berdiri di depan wastafel yang penuh dengan peralatan masak setelah makan malam besar yang diminta Aris sore tadi. Meskipun Aris tidak menyentuh masakan itu dan memilih makan di luar, ia bersikeras agar semua piring dan panci tetap dicuci malam itu juga, tanpa menunggu besok pagi. Mana gelas kopi yang tadi saya taruh di sini? Suara Aris menggelegar di area dapur.
Ibu Aminah menoleh dengan wajah pucat. Anu, nak Aris sedang ibu cuci. Sebentar ya, ibu keringkan dulu. Aris melangkah mendekat dengan mata menyipit. Ia menyambar sebuah piring porselen yang baru saja diletakkan Ibu Aminah di rak pengering. Ia mengangkat piring itu ke arah lampu kristal di dapur, memeriksa permukaannya seolah sedang mencari cacat pada sebuah berlian. Masih ada noda minyak, desis Aris. Suaranya rendah, namun penuh ancaman. Sudah aku bilang berapa kali? Pakai air panas kalau mencuci piring berlemak. Kenapa bebal sekali? Sudah ibu pakai air panas, nak, mungkin tadi kurang banyak sabunnya. Jawab Ibu Aminah dengan tangan yang gemetar hebat. Ia mencoba mengambil kembali piring itu untuk dicuci ulang. Namun, Aris justru menarik piring itu menjauh. Bukan kurang sabun, tapi kamu memang tidak niat bekerja. Kamu pikir rumah ini panti jompo tempat kamu bisa bersantai dan bekerja asal-asalan? Aku bayar mahal untuk kenyamanan di sini. Laras sampai di ambang pintu dapur tepat saat Aris mulai kehilangan kendali. Mas, sudah? Biar aku yang teruskan. Teriak Laras mencoba menengahi. Tapi Aris sudah tidak bisa dibendung. Ego dan kekesalannya di kantor meledak pada sasaran yang paling lemah. Ia melihat Ibu Aminah yang mencoba meraih botol sabun cuci piring dengan tangan yang licin. Botol itu terjatuh, isinya tumpah ke lantai. Ya Tuhan, lihat apa yang kamu lakukan. Berantakan semua. Aris berteriak tepat di depan wajah Ibu Aminah. Ibu Aminah terlonjak, matanya yang sudah tua berkaca-kaca karena ketakutan. Maaf, nak, ibu bersihkan sekarang. Ibu minta maaf. Maaf tidak akan membuat lantai ini bersih sendiri. Kamu itu sudah tua, tidak berguna, malah menambah beban di sini. Aris membanting piring yang dipegangnya ke dalam wastafel hingga pecah berkeping-keping. Suara piring pecah itu beradu dengan dentuman petir di luar. Cuci yang bersih, bodoh, bentak Aris dengan urat leher yang menonjol. Kalau mencuci piring saja tidak bisa, lebih baik kamu keluar dari sini dan jadi pengemis di jalanan. Jangan bawa kebodohanmu ke rumahku. Ibu Aminah terdiam mematung. Air mata yang sejak tadi ditahannya akhirnya luruh, membasahi pipinya yang keriput. Ia menunduk sedalam-dalamnya, pundaknya terguncang hebat karena tangisan yang tertahan. Ia tidak pernah menyangka, di masa tuanya, ia akan dihina sedemikian rupa oleh pria yang merupakan suami dari anak tunggalnya. Laras merasa seolah ada sesuatu yang putus di dalam dadanya. Suara bentakan Aris dan kata, bodoh, yang ditujukan kepada ibunya bergema di telinganya seperti lonceng kematian bagi pernikahan mereka. Kehangatan yang pernah ia rasakan untuk Aris menguap seketika, digantikan oleh kemarahan dingin yang sangat murni. Mas, apa yang kamu katakan? Suara Laras sangat pelan, namun mengandung ketajaman yang membuat Aris menoleh. Kenapa? Aku bicara kenyataan, Laras. Ibumu ini. Tutup mulutmu. Potong Laras. Matanya menatap Aris dengan tatapan yang belum pernah Aris lihat sebelumnya. Tatapan penuh kebencian dan penghinaan balik. Laras, jangan berani-berani kamu. Aku bilang tutup mulutmu. Laras berteriak dengan tenaga yang luar biasa, membuat Aris tersentak mundur satu langkah. Laras berjalan mendekati ibunya, merangkul bahu wanita tua itu yang masih gemetar. Ibu, masuk ke kamar sekarang. Ambil tas ibu. Jangan bawa apapun yang dibelikan oleh pria ini. Hanya barang milik ibu saja. Laras, nak. Ibu Aminah berbisik lirih. Masuk, Bu. Sekarang, perintah Laras dengan nada yang tidak bisa dibantah. Ibu Aminah, dengan langkah gontai dan air mata yang terus mengalir, berjalan meninggalkan dapur. Aris masih berdiri di sana, mencoba memperbaiki postur tubuhnya agar kembali terlihat dominan, meski matanya menunjukkan sedikit kegelisahan melihat reaksi Laras yang tidak biasa. Bagus kalau dia sadar diri dan mau pergi, ujar Aris sinis, mencoba menutupi rasa gugupnya. Besok aku akan panggil jasa pembersih profesional.
Dan kamu, Laras, jangan berlebihan. Aku hanya memberikan pelajaran supaya. Laras tidak mendengarkan. Ia berjalan menuju laci dapur, mengambil sebuah gunting, lalu berjalan menuju ruang tengah. Aris mengikutinya dengan bingung. Kamu mau apa dengan gunting itu? Laras tidak menjawab. Ia menuju ke lemari pajangan di ruang tamu, tempat sebuah map besar disimpan di bagian paling bawah. Ia mengambil map itu dan membantingnya ke atas meja kopi. Kamu selalu bilang ini rumahmu, kan? Laras menatap Aris dengan senyum yang mengerikan. Mari kita lihat siapa yang sebenarnya punya hak bicara di sini. Di luar, hujan semakin menggila. Angin kencang mulai menggoyang pepohonan di halaman, seolah-olah alam sedang bersiap untuk menyaksikan sebuah eksekusi. Hening menyelimuti ruang tengah, sebuah keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada suara petir yang menggelegar di luar. Aris berdiri terpaku di depan meja kopi, menatap map coklat yang dilempar Laras dengan napas yang masih memburu. Di dapur, suara isak tangis Ibu Aminah perlahan menghilang, digantikan oleh suara rintik hujan yang menghantam atap kaca. Apa ini, Laras? Jangan main-main. Suara Aris mulai tidak stabil. Kesombongan yang tadi meluap-luap kini sedikit demi sedikit terkikis oleh rasa penasaran yang bercampur cemas. Laras tidak menjawab dengan kata-kata. Ia membuka map itu dengan tangan yang sangat tenang, ketenangan yang hanya dimiliki oleh seseorang yang sudah mencapai puncak kemarahannya. Ia mengeluarkan selembar sertifikat asli berwarna hijau dan beberapa dokumen legalitas lainnya. Bacalah, Mas. Baca dengan teliti, mumpung kamu masih punya akses untuk melihatnya, ujar Laras dingin. Aris menyambar dokumen itu. Matanya menyusuri baris demi baris kata-kata hukum yang tertera di sana. Wajahnya yang semula merah karena marah, perlahan-lahan berubah menjadi pucat pasi. Sertifikat hak milik, atas nama Larasati Sekarwangi. Aris bergumam pelan, suaranya tercekat di tenggorokan. Tapi aku yang membiayai renovasi ini. Aku yang mengeluarkan ratusan juta untuk interior, untuk kolam renang, untuk semua kemewahan ini. Laras tersenyum tipis, sebuah senyum yang tidak sampai ke mata. Betul. Kamu membayar untuk kosmetik rumah ini, Mas. Tapi tanah dan bangunan aslinya adalah warisan tunggal dari almarhum ayahku. Kamu ingat saat kita akan menikah? Kamu tidak punya apa-apa. Ayahku yang memberikan tanah ini agar kita punya tempat berteduh. Aku membiarkanmu merenovasinya karena aku pikir itu adalah cara kamu menunjukkan rasa syukur dan cinta. Laras melangkah maju, memperpendek jarak di antara mereka. Aris secara insting mundur satu langkah. Tapi ternyata aku salah, lanjut Laras. Uang yang kamu punya bukan membuatmu bersyukur, tapi membuatmu menjadi monster. Kamu merasa karena kamu membayar cicilan renovasi dan tagihan listrik, kamu punya hak untuk menginjak-injak harga diri orang yang memberimu tempat tinggal. Kamu menghina ibuku di tanah yang dia berikan kepadaku. Laras, dengar dulu, aku hanya emosional karena pekerjaan. Maksudmu adalah kamu merasa sangat berkuasa sampai merasa bisa memanggil wanita yang melahirkanku dengan sebutan, bodoh, potong Laras. Suaranya kini naik kembali, tajam seperti sembilu. Ibuku memang tidak mengerti teknologi canggihmu. Dia tidak mengerti standar internasionalmu. Tapi dia punya satu hal yang tidak akan pernah kamu miliki. Adab. Laras menunjuk ke arah pintu dapur. Dia bangun sebelum matahari terbit untuk memastikan bajumu rapi. Dia menahan kantuk untuk memastikan perutmu kenyang. Dan kamu membalasnya dengan bentakan di depan mukanya? Di rumahku sendiri. Aris mencoba mencari pembelaan. Tapi aku kepala keluarga. Secara hukum dan agama, aku adalah imammu. Imam yang menghina orang tua istrinya bukan imam, Aris. Itu adalah parasit yang lupa diri, jawab Laras dengan telak. Kamu selalu membanggakan dirimu sebagai manajer hebat, tapi kamu gagal dalam ujian paling dasar sebagai manusia,
menghargai orang tua. Tiba-tiba, Ibu Aminah muncul dari arah kamar tamu. Ia menjinjing sebuah tas kain tua yang lusuh. Matanya sembab, namun wajahnya kini terlihat lebih tegar. Ia berjalan perlahan menuju Laras. Laras, nak, ibu sudah siap. Ibu akan pergi sekarang. Tolong jangan ribut lagi sama suamimu. Bisik Ibu Aminah, suaranya bergetar. Laras memegang tangan ibunya yang dingin. Ia merasakan denyut nadi ibunya yang tidak beraturan karena syok. Melihat ibunya berdiri di sana, membawa tas lusuh seolah-olah dia adalah pengungsi di rumah anaknya sendiri, membuat sisa-sisa kesabaran Laras hancur berkeping-keping. Ibu tidak kemana-mana, kata Laras sambil menatap mata ibunya. Kemudian ia menoleh kepada Aris. Yang akan pergi adalah dia. Aris terbelalak. Apa kamu bilang? Mengusirku? Di tengah hujan badai seperti ini? Kamu sudah gila? Laras. Gila adalah tetap membiarkan pria sepertimu bernapas di bawah atap yang sama dengan ibuku setelah apa yang kamu lakukan malam ini, jawab Laras. Laras berjalan menuju pintu depan. Ia membukanya lebar-lebar. Seketika, angin kencang membawa butiran air hujan masuk ke dalam ruang tamu yang mewah itu. Udara dingin menyeruak masuk, memadamkan kehangatan semu yang tersisa. Laras, jangan konyol. Aku tidak akan pergi. Aku punya hak atas barang-barang di sini. Teriak Aris mulai panik. Ambil apapun yang kamu beli dengan uangmu, tapi lakukan itu besok dengan pengawasan pengacaraku. Malam ini, yang aku minta hanya satu. Keluar dari sini. Laras berdiri di samping pintu yang terbuka, menunjuk ke arah kegelapan di luar yang diguyur hujan lebat. Suasana menjadi sangat mencekam. Aris menatap Laras, lalu menatap Ibu Aminah yang bersembunyi di belakang punggung anaknya, dan terakhir menatap pintu yang terbuka. Ia menyadari bahwa wanita yang biasanya lembut dan penurut ini telah berubah menjadi benteng yang kokoh bagi ibunya. Aris berdiri mematung. Matanya menatap nanar pada lembaran kertas di atas meja kopi yang kini sedikit basah karena tempias air hujan dari pintu yang terbuka. Suara guruh menggelegar, menggetarkan kaca-kaca jendela yang mahal, seolah-olah alam sedang menertawakan kesombongannya yang baru saja runtuh. Ini tidak mungkin, gumam Aris. Ia mengambil sertifikat itu dengan tangan gemetar. Ayahmu bilang tanah ini diberikan untuk kita berdua. Untuk keluarga kita. Laras tertawa, suara tawa yang kering dan penuh luka. Ayahku orang yang bijaksana, Aris. Dia tahu bagaimana menilai karakter seseorang jauh sebelum aku menyadarinya. Dia memberikan tanah ini kepadaku sebagai harta bawaan, agar jika suatu saat suamiku lupa daratan, aku masih punya tempat untuk berpijak. Dan lihatlah sekarang, insting ayah benar 100%. Aris melempar dokumen itu kembali ke meja. Ia mencoba membusungkan dada, mencari sisa-sisa otoritas yang ia banggakan selama ini. Tapi rumah ini tidak akan berdiri tanpa uangku. Aku menghabiskan miliaran untuk membangun ini menjadi istana. Kamu tidak bisa mengusirku begitu saja dari bangunan yang aku bangun dengan keringatku. Uangmu. Laras melangkah mendekat, matanya berkilat tertimpa cahaya lampu ruang tamu. Uang yang kamu dapatkan setelah aku membantumu mendapatkan jabatan direktur itu? Uang yang kamu kumpulkan sambil aku mengurus semua keperluanmu agar kamu bisa fokus mengejar karir? Baiklah, Aris. Jika kamu mau bicara soal hitung-hitungan, mari kita hitung. Laras menunjuk piring pecah di dapur yang masih berserakan. Berapa harga-harga diri ibuku yang kamu injak-injak malam ini? Berapa harga air matanya yang jatuh karena bentakanmu? Jika kamu bisa menguangkannya dan jumlahnya lebih besar dari biaya renovasi rumah ini, maka silakan, ambillah rumah ini. Tapi jika tidak, maka tutup mulutmu. Aris terdiam. Ia melihat Ibu Aminah yang masih berdiri di belakang Laras, memegang erat tas kainnya. Wanita tua itu tampak sangat kecil dan rapuh. Untuk sesaat, ada kilatan penyesalan di mata Aris,
Namun ego yang sudah terlampau besar segera menutupinya kembali. Laras, jangan emosional. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Hujan di luar sangat deras. Aku tidak mungkin pergi sekarang. Di mana aku harus tidur? Hotel? Di tengah badai seperti ini? Suara Aris mulai melunak, berubah menjadi nada negosiasi yang licik. Kamu punya mobil mewah yang selalu kamu pamerkan itu, kan? Tidurlah di sana. Atau pergilah ke kantor tempat kamu merasa menjadi Tuhan. Jawab Laras tanpa belas kasihan. Laras berjalan menuju kamar utama. Aris mengikutinya, mengira Laras akan luluh. Namun, yang dilakukan Laras justru sebaliknya. Ia mengambil sebuah koper besar dari atas lemari, membukanya dengan kasar, dan mulai menarik baju-baju Aris dari gantungan. Laras! Apa-apaan ini? Jangan lempar baju-bajuku. Aris mencoba menahan tangan Laras. Lepaskan. Laras menyentakkan tangannya. Setiap detik kamu berada di rumah ini setelah menghina ibuku, udara di sini terasa beracun bagiku. Aku tidak ingin melihat wajahmu, aku tidak ingin mendengar suaramu, dan aku tidak ingin barang-barangmu mengotori pemandangan di rumahku. Laras memasukkan pakaian-pakaian mahal itu dengan serampangan. Jas-jas bermerek, dasi sutra, dan jam tangan koleksi Aris masuk ke dalam koper tanpa kepedulian. Aris hanya bisa berdiri terpaku, melihat bagaimana hidupnya yang sempurna dikemasi dalam waktu kurang dari 5 menit. Kamu akan menyesal, Laras, ancam Aris dengan suara parau. Kamu tidak akan bisa mempertahankan gaya hidup ini tanpaku. Siapa yang akan membayar cicilan mobilmu? Siapa yang akan membayar asuransimu? Laras berhenti bergerak. Ia menatap Aris dengan tatapan paling dingin yang pernah ia miliki. Aku lebih baik hidup sederhana di rumah ini bersama ibuku, memakan nasi dan garam, daripada harus hidup mewah tapi setiap hari menyaksikan ibuku diperlakukan seperti sampah. Uangmu tidak setinggi itu harganya, Aris. Laras menyeret koper itu keluar kamar, melewati ruang tengah, dan langsung menuju teras depan yang sudah basah kuyup. Tanpa ragu, ia mendorong koper itu hingga terjatuh ke lantai teras. Keluar, Aris. Sekarang. Ibu Aminah mencoba mendekat. Laras sudah, nak, jangan begini. Ibu, diamlah, ujar Laras lembut namun tegas. Ini bukan hanya tentang ibu. Ini tentang aku yang sudah cukup membiarkan pria ini menghancurkan kemanusiaan di dalam rumah ini. Jika aku membiarkannya malam ini, maka aku sama jahatnya dengan dia. Aris melihat keluar. Hujan turun seperti tirai air yang pekat. Angin menderu, menggoyang lampu gantung di teras. Ia menatap Laras, berharap menemukan setitik keraguan di mata istrinya. Namun yang ia temukan hanyalah dinding batu yang tak tertembus. Ketegangan mencapai puncaknya. Aris menyadari bahwa kekuasaannya telah berakhir. Ia bukan lagi sang raja di istana ini. Ia hanyalah seorang tamu yang sudah melampaui batas dan kini diminta pergi. Aris masih berdiri membeku di ambang pintu, menatap kopernya yang tergeletak di lantai teras, perlahan mulai basah terkena tempias hujan. Ia menoleh ke arah Laras, mencoba mencari sisa-sisa kelembutan dari wanita yang selama 5 tahun ini selalu menyambutnya dengan senyuman meski ia pulang dalam keadaan marah. Namun, wajah Laras kini bagaikan porselen yang dingin dan keras. Tak ada lagi ruang untuk kompromi. Laras, ini keterlaluan. Kamu benar-benar mau membuang pernikahan kita hanya karena masalah cuci piring. Aris mencoba tertawa, namun suaranya terdengar sumbang dan bergetar. Pikirkan masa depan kita. Pikirkan apa kata orang tua dan rekan-rekanku kalau mereka tahu aku diusir seperti kucing kurap. Laras melangkah satu tahap lebih dekat, memaksa Aris mundur hingga kakinya menyentuh batas ubin teras yang basah. Pernikahan ini sudah kamu buang saat kamu merasa lebih besar dari Tuhan di rumah ini, Mas. Dan, masalah cuci piring, yang kamu sebut itu adalah puncak dari gunung es kesombonganmu. Kamu tidak menghina cara ibu mencuci piring.
Kamu menghina keberadaannya sebagai manusia. Laras? Nak? Ibu Aminah mencoba menarik ujung baju Laras, suaranya parau karena tangis. Sudah, jangan begini. Biar ibu saja yang pergi, Nak. Jangan rusak rumah tanggamu. Ibu bisa pulang ke desa sekarang. Ibu bisa cari tumpangan. Laras berbalik, memegang kedua bahu ibunya dengan lembut namun penuh kekuatan. Ibu, dengar Laras. Selama ini ibu selalu mengalah. Saat ayah meninggal, ibu bekerja siang malam supaya Laras bisa kuliah. Ibu tidak pernah mengeluh meski tangan ibu kasar karena deterjen dan tanah. Sekarang, saat Laras sudah punya rumah sendiri, rumah ini harus jadi tempat ibu beristirahat dengan terhormat. Jika suamiku sendiri tidak bisa memberikan kehormatan itu pada ibu, maka dia tidak pantas menjadi suamiku. Laras kembali menatap Aris. Keluar, Aris. Jangan buat aku memanggil satpam kompleks untuk menyeretmu. Kamu tidak akan berani. Tantang Aris, mencoba menggertak. Aku direktur di perusahaan besar. Laras, kalau satpam melihatku begini, reputasiku hancur. Justru karena itu aku memberimu pilihan. Jawab Laras dingin. Keluar sendiri dengan sisa harga diri yang kamu punya, atau aku akan berteriak minta tolong dan membiarkan seluruh tetangga keluar untuk melihat, direktur besar, ini sedang membentak mertuanya yang sudah tua. Aris menatap jalanan di depan rumah. Lampu jalan tampak remang-remang di balik tirai hujan yang sangat lebat. Air mengalir deras di parit depan rumah. Keadaan di luar sangat tidak bersahabat, namun tatapan Laras jauh lebih mematikan. Dengan kemarahan yang meluap namun tak berdaya, Aris menyambar kuncil mobilnya yang berada di atas meja konsol dekat pintu. Ia memandang Laras dengan kebencian yang mendalam. Baik, aku pergi. Tapi jangan harap kamu bisa melihat sepeser pun uangku lagi. Besok, aku akan membatalkan semua kartu kreditmu, memutus aliran dana untuk rumah ini, dan aku akan pastikan kamu memohon-mohon padaku untuk kembali. Silakan, sahut Laras tenang. Aku masih punya gaji sendiri, dan aku lebih suka makan nasi aking daripada makan daging dari uang pria yang tidak punya adab. Aris mendengus kasar. Ia melangkah keluar ke teras, menyambar gagang kopernya yang sudah basah kuyup. Saat kakinya menginjak semen teras yang dingin, ia berbalik untuk terakhir kalinya. Kamu akan menyesal, Larasati. Kamu akan hancur tanpa aku. Satu-satunya penyesalanku adalah tidak mengusirmu lebih awal, balas Laras. Tanpa menunggu jawaban lagi, Laras memegang gagang pintu kayu jati yang besar itu. Dengan satu gerakan mantap, ia menarik pintu hingga tertutup rapat. Brak! Suara pintu yang menutup itu bergema di seluruh ruangan, menandakan berakhirnya sebuah babak dalam hidupnya. Laras segera memutar kunci, memasang gerendel, dan menyandarkan punggungnya di pintu. Napasnya tersengal. Keberanian yang tadi ia kumpulkan perlahan mulai terkuras, menyisakan rasa lelah yang luar biasa. Di luar, terdengar suara mesin mobil Aris yang menderu kencang, lalu suara ban yang berdecit di atas aspal basah sebelum akhirnya suara itu menjauh dan hilang ditelan suara hujan. Ibu Aminah mendekati Laras, lalu memeluk putrinya dengan erat. Keduanya terisak dalam diam di balik pintu yang terkunci. Maafkan ibu. Nak, ibu jadi penyebab semua ini, tangis Ibu Aminah. Bukan ibu, bisik Laras sambil mengusap punggung ibunya. Ibu adalah alasan Laras akhirnya punya keberanian untuk membuang duri di dalam hidup Laras. Sekarang, rumah ini benar-benar milik kita, Bu. Tidak akan ada lagi yang membentak ibu. Tidak akan ada lagi yang menghina ibu. Di luar, badai masih mengamuk, namun di dalam hati Laras, sebuah kedamaian yang aneh mulai tumbuh. Ia tahu hari esok akan berat, ia tahu proses perceraian akan melelahkan, namun melihat ibunya kini aman di sampingnya, Laras tahu ia telah mengambil keputusan yang benar. Suara deru mesin mobil Aris perlahan hilang, terkalahkan oleh suara hujan yang seolah-olah sedang mencuci sisa-sisa kesombongan yang tertinggal di halaman. Di dalam rumah,
Laras masih bersandar di balik pintu kayu jati yang kokoh. Tubuhnya perlahan merosot hingga terduduk di atas lantai marmer yang dingin. Keberanian yang tadinya menyala-nyala seperti api, kini meredup menjadi sisa-sisa kelelahan yang luar biasa. Laras, nak, bangun. Jangan duduk di lantai. Dingin? Suara Ibu Aminah terdengar gemetar. Ia berlutut di samping putrinya, mencoba membantu Laras berdiri. Laras menatap tangan ibunya. Tangan yang tadi dihina karena lamban dan kotor oleh suaminya sendiri. Ia meraih tangan itu, mencium punggung tangan yang kasar itu dengan air mata yang kembali mengalir deras. Ibu, maafkan Laras. Selama ini Laras buta. Laras pikir Mas Aris hanya tegas. Ternyata dia jahat. Laras membiarkan ibu disakiti di bawah atap Laras sendiri. Ibu Aminah menggeleng pelan. Ia memeluk kepala putrinya ke dadanya. Sudah, nak, jangan disesali. Ibu sudah tidak apa-apa. Hati ibu jauh lebih tenang sekarang karena tahu anak ibu punya harga diri. Sementara itu, di luar sana, Aris sedang bertarung dengan amarahnya sendiri di dalam mobil SUV mewahnya. Pandangannya ke depan sangat terbatas. Wiper mobilnya bergerak maksimal namun tetap sulit menembus tirai air yang pekat. Ia memukul kemudi dengan keras. Sialan! Beraninya dia, teriak Aris di dalam kabin mobil yang kedap suara. Ia merasa dipermalukan. Seorang direktur pemasaran sepertinya, yang disegani di kantor, baru saja diusir oleh istrinya sendiri di tengah badai. Ia merogoh saku jasnya, mencoba mencari ponsel untuk menghubungi teman-temannya atau mencari hotel terdekat. Namun, amarah membuatnya ceroboh. Ia baru sadar bahwa pengisi daya ponselnya tertinggal di dalam kamar, dan baterai ponselnya hanya tersisa 3%. Aris mencoba memutar mobil di ujung jalan kompleks, namun genangan air sudah mulai tinggi. Ia terpaksa memarkir mobil di bahu jalan yang agak tinggi, tidak jauh dari pintu gerbang kompleks perumahan. Ia merasa tidak sanggup menyetir lebih jauh dalam kondisi emosi yang meledak-ledak dan jarak pandang nol. Di dalam rumah, Laras mulai bangkit. Ia mengusap wajahnya dengan kasar, lalu menoleh ke arah dapur. Piring pecah yang tadi dibanting Aris masih berserakan di wastafel dan lantai. Mari kita bersihkan ini, Bu. Bersama-sama, ujar Laras pelan. Mereka berdua berjalan ke dapur. Laras mengambil sapu, sementara Ibu Aminah mengambil serok. Tidak ada bentakan, tidak ada cacian. Yang ada hanyalah kerjasama yang sunyi namun penuh kasih. Laras memunguti pecahan porselen besar, sementara ibunya menyapu serpihan-serpihan kecil yang tajam. Gelas ini masih bisa dipakai, Bu. Laras mengambil gelas yang tadi dijatuhkan Aris ke wastafel tapi tidak pecah. Ia mencucinya dengan perlahan, menggunakan sabun dengan busa yang melimpah, memastikan setiap senti permukaan gelas itu bersih. Lihat, Bu. Bersihkan. Laras menunjukkan gelas itu kepada ibunya. Ibu Aminah tersenyum kecil. Iya, nak. Sangat bersih. Setelah dapur rapi, Laras mengajak ibunya ke kamar utama. Malam ini ibu tidur sama Laras ya? Jangan di kamar tamu. Laras mau menemani ibu. Ibu Aminah sempat ragu, namun melihat tatapan Laras yang sangat membutuhkan kehadirannya, ia akhirnya mengangguk. Mereka berdua mengganti pakaian dengan daster yang nyaman. Laras menyalakan penghangat ruangan dan menyiapkan teh jahe hangat untuk mereka berdua. Di luar, Aris mulai merasa kedinginan. Mesin mobil tetap ia nyalakan agar AC tetap berjalan, namun rasa sesak mulai menghampirinya. Ruang kabin mobil yang mahal itu kini terasa seperti peti mati yang sempit. Ia menatap ke arah rumahnya, atau rumah Laras, yang tampak dari kejauhan. Lampu-lampu di dalam terlihat hangat, sementara ia berada di luar, basah, dan sendirian. Tiba-tiba ponsel Aris bergetar. Satu pesan masuk dari grup kantor tentang rapat pagi besok, lalu layar ponselnya mati total. Low battery. Aris menyandarkan kepalanya ke jok kulit. Keheningan di dalam mobil membuatnya mulai berpikir.
Bayangan wajah mertuanya yang ketakutan saat ia membentaknya tadi mulai muncul di benaknya. Ia ingat bagaimana Ibu Aminah selalu menyiapkan kopi kesukaannya tanpa diminta. Namun, ego narsistiknya dengan cepat menepis rasa bersalah itu. Salah mereka sendiri, gumam Aris dalam kegelapan. Besok, saat mereka tidak bisa membayar tagihan ini itu, mereka akan merangkak memohon maaf padaku. Ia tidak tahu bahwa bagi Laras, jembatan menuju masa lalu itu sudah diledakkan hingga hancur berkeping-keping. Malam itu, di bawah guyuran hujan yang tak kunjung henti, dua dunia telah terpisah secara permanen. Satu dunia yang penuh dengan kehangatan dan pemulihan, dan satu dunia lagi yang tenggelam dalam amarah dan kesendirian. Pagi hari datang dengan sisa-sisa aroma tanah basah dan langit yang masih kelabu, seolah-olah alam sedang berada dalam masa pemulihan setelah badai semalam. Di dalam rumah, Laras sudah bangun sejak fajar. Ia merasa tubuhnya sedikit kaku, namun pikirannya sangat jernih. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, ia tidak merasakan kecemasan saat mendengar suara langkah kaki di lorong. Ia melihat ibunya masih tertidur pulas di sampingnya. Wajah wanita tua itu tampak sangat tenang tanpa gurat ketakutan. Laras tersenyum tipis, mencium kening ibunya, lalu turun ke bawah untuk menyeduh kopi. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Pukul 8 pagi, suara bel rumah berbunyi berkali-kali dengan kasar. Ting tong, ting tong, ting tong. Laras menghela napas panjang. Ia tahu siapa yang datang. Ia tidak segera membukanya. Ia berjalan ke dapur, menuangkan air ke gelas, meminumnya perlahan, lalu berjalan menuju pintu depan dengan langkah yang mantap. Melalui lubang intip, ia melihat Aris berdiri di teras. Pakaiannya yang semalam basah kini tampak kusut dan kering di badan, wajahnya kusam dengan lingkaran hitam di bawah mata, dan rambutnya berantakan. Laras membuka pintu, namun tetap memasang rantai pengaman. Buka pintunya, Laras. Aku mau mandi dan ganti baju. Aku ada rapat penting jam 10. Bentak Aris. Suaranya serak, namun nada perintahnya masih belum hilang. Laras menatapnya tanpa ekspresi. Aku sudah bilang semalam, Aris, kamu tidak punya akses lagi ke rumah ini. Barang-barangmu sudah aku rapikan di koper dan beberapa kardus di teras samping. Jangan konyol. Aku butuh jas dan dokumen di ruang kerjaku. Laras, ini sudah pagi, badai sudah lewat. Hentikan drama ini dan biarkan aku masuk. Aris mencoba mendorong pintu, namun tertahan oleh rantai besi. Badai di luar mungkin sudah lewat, Aris, tapi badai yang kamu ciptakan di rumah ini tidak akan pernah lewat selama kamu masih di sini, jawab Laras dingin. Ia kemudian menutup pintu sebentar hanya untuk melepas rantai, lalu membukanya lebar-lebar. Aris hendak merangsek masuk, namun Laras berdiri tepat di tengah ambang pintu, menghalangi jalan. Satu langkah lagi kamu masuk tanpa izin, aku akan menelepon polisi atas tuduhan masuk tanpa izin ke properti pribadi. Ancam Laras. Ia mengangkat ponselnya, jarinya sudah berada di atas tombol darurat. Aris tertawa mengejek, walau matanya menyiratkan ketakutan. Polisi? Kamu mau lapor polisi untuk suamimu sendiri? Kamu tahu betapa memalukannya itu. Yang memalukan adalah seorang pria dewasa yang membentak ibu mertuanya dengan sebutan, bodoh. Itu jauh lebih memalukan daripada urusan polisi. Sahut Laras. Pilihannya sekarang. Kamu ambil kopermu di teras samping, atau aku akan membuangnya ke parit depan. Saat itu, Ibu Aminah muncul di belakang Laras. Aris melihat mertuanya dan seketika wajahnya berubah menjadi lebih lunak, sebuah taktik manipulasi yang sudah Laras hafal. Ibu, tolong katakan pada Laras. Saya hilaf semalam. Saya stres karena pekerjaan. Ibu maukan memaafkan Aris? Ujar Aris dengan nada yang dibuat-buat memelas. Ibu Aminah menatap Aris cukup lama. Tidak ada kebencian di matanya, hanya ada rasa iba yang mendalam. Nak Aris, ibu sudah memaafkanmu sebelum kamu meminta maaf.
Tapi, ibu juga tidak bisa membiarkan Laras terus-menerus melihat ibunya dihina. Laras benar, Nak, kamu butuh waktu untuk belajar cara menghargai orang lain, bukan hanya cara mencari uang. Kata-kata lembut Ibu Aminah justru membuat Aris merasa semakin tersudut. Egonya terluka karena orang kampungan yang ia hina semalam justru memberinya nasihat moral. Oh, jadi sekarang kalian bersekongkol? Suara Aris kembali meninggi. Bagus. Silakan hidup berdua di rumah tua ini. Kita lihat berapa lama kalian bisa bertahan tanpa kartu kreditku yang sudah aku blokir tadi pagi. Kalian akan mengemis padaku dalam waktu seminggu. Kita lihat saja, jawab Laras tenang. Laras kemudian memberikan isyarat kepada petugas keamanan kompleks yang sejak tadi sudah ia minta untuk berjaga di dekat rumahnya. 2 orang pria berseragam mendekat. Pak, tolong bantu bapak ini membawa barang-barangnya ke mobilnya. Dia sudah tidak tinggal di sini lagi, ujar Laras kepada petugas tersebut. Wajah Aris berubah menjadi merah padam saat para satpam itu mulai mengangkut koper dan kardus-kardus miliknya yang ada di teras samping. Disaksikan oleh tetangga yang mulai keluar untuk menyiram tanaman, Aris dipaksa untuk memasukkan barang-barangnya ke dalam bagasi mobil dengan kepala tertunduk karena malu. Sebelum masuk ke mobil, Aris menunjuk ke arah Laras dengan penuh dendam. Kamu akan kehilangan segalanya, Laras. Semuanya. Aku sudah kehilangan beban terberat dalam hidupku tadi malam, Aris. Sisanya hanya masalah teknis, balas Laras. Laras menunggu sampai mobil Aris benar-benar keluar dari gerbang kompleks. Setelah mobil itu hilang dari pandangan, ia menutup pintu dan menguncinya. Kali ini, ia tidak menangis. Ia menarik napas panjang, merasakan paru-parunya terisi udara yang terasa lebih ringan dan bersih. 1 bulan telah berlalu sejak malam yang penuh badai itu. Rumah di sudut kompleks itu kini tak lagi terasa dingin dan kaku. Suara tawa kecil dari arah dapur dan aroma tumisan sayur yang sedap kini menjadi nyawa baru bagi bangunan tersebut. Tidak ada lagi langkah kaki yang menghentak keras, tidak ada lagi suara bentakan yang membuat jantung berdegup kencang karena ketakutan. Laras duduk di meja makan, menatap tumpukan dokumen di hadapannya. Di bagian paling atas, tertera surat dari pengadilan agama yang menyatakan bahwa proses perceraiannya dengan Aris sedang berjalan. Aris sempat mencoba melawan, mengirimkan pesan-pesan penuh ancaman, lalu berubah menjadi permohonan maaf yang berlebihan, namun Laras tetap pada pendiriannya. Ia telah memblokir semua akses komunikasi kecuali melalui pengacara. Nak, kopinya diminum dulu. Ibu Aminah meletakkan secangkir kopi hangat di samping Laras. Laras mendongak dan tersenyum. Wajah ibunya kini terlihat jauh lebih segar. Kerutan di wajahnya memang tidak hilang, namun gurat ketakutan yang biasanya menghiasi matanya telah sirna. Terima kasih, Bu. Sini, duduk di samping Laras sebentar. Ibu Aminah duduk, tangannya yang kasar kini terasa hangat saat digenggam Laras. Bagaimana pekerjaanmu? Nak, Ibu dengar dari Bei Sumi, mantan suamimu itu sering marah-marah di kantornya sampai ditegur atasan. Laras mengangguk kecil. Kabar tentang sifat temperamental Aris memang mulai menyebar luas di kalangan profesional. Tanpa Laras yang selama ini menjadi peredam stres dan pengatur segala urusan pribadinya, kinerja Aris merosot tajam. Itu konsekuensi yang harus dia tanggung, Bu. Seseorang yang tidak bisa menghargai manusia di rumahnya sendiri, cepat atau lambat akan kehilangan rasa hormat dari orang-orang di luar. Lalu, bagaimana dengan biaya rumah ini? Ibu khawatir ibu jadi beban. Ibu, potong Laras lembut. Laras sudah menghitung semuanya. Gaji Laras sebagai manajer lebih dari cukup untuk kita berdua. Kita tidak butuh kemewahan yang palsu. Kita butuh kedamaian. Dan ibu bukan beban, ibu adalah alasan rumah ini disebut rumah. Sore itu, Laras mengajak ibunya berjalan-jalan di taman depan rumah. Sinar matahari senja berwarna jingga keemasan menyapu dedaunan yang masih basah oleh siraman air. Beberapa tetangga menyapa mereka dengan ramah.
Tidak ada lagi perasaan malu atau tertekan. Laras menyadari sebuah pelajaran berharga, bahwa mencintai seseorang tidak boleh membuat kita menjadi buta terhadap kehormatan orang tua. Sebuah pernikahan yang dibangun di atas penderitaan orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan kita, tidak akan pernah membawa keberkahan. Saat malam tiba, mereka makan malam dengan tenang. Menu sederhananya adalah sayur lodeh dan ikan asin, makanan yang dulu disebut Aris sebagai selera kampungan. Namun bagi Laras, setiap suapannya terasa jauh lebih nikmat daripada hidangan restoran bintang 5 manapun yang pernah ia makan bersama Aris. "Bu," panggil Laras saat mereka sedang membereskan meja makan. "Ya, Nak. Terima kasih sudah mencuci piring dengan bersih malam itu," ujar Laras sambil tersenyum menggoda. Ibu Aminah tertawa kecil, suara tawa yang sangat jernih. "Ah, kamu ini bisa saja." Laras mengambil alih piring dari tangan ibunya. Ia mencucinya dengan perlahan, membiarkan air mengalir membasahi tangannya. Ia melihat bayangan dirinya di permukaan piring yang bersih mengkilap. Bayangan seorang wanita yang kini mandiri, kuat, dan tidak lagi bisa ditindas oleh siapapun. Di luar, langit malam sangat cerah. Bintang-bintang bertaburan setelah badai panjang yang menyiksa. Laras tahu bahwa esok pagi, fajar akan kembali menyingsing, membawa harapan dan kehidupan yang jauh lebih baik. Ia telah mengusir parasit dalam hidupnya, dan kini, ia siap menjalani babak baru bersama satu-satunya orang yang cintanya tidak pernah lekang oleh waktu, ibunya.